Lagi bersama Pingli. Pembahasan UNBK Matematika SMA untuk program IPS ya. Requestan dari kalian sudah banyak banget, Kak, program IPS tak, program IPS bahas Kak, IPS Kak, IPS. Karena Kakak bahas mulai dari nomor 1 sampai nomor 40. Ya. Tapi sebelum itu silakan subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian ya. Like videonya, semoga yang memberikan like untuk video ini lulus UNBK dengan nilai maksimal. Oke, yuk kita belajar bareng bersama Pingli. Nomor 1. Penyelesaian sistem persamaan linier X ditambah 2Y ditambah sama dengan 1 dan 3X ditambah 10Y sama dengan 4 adalah X1 dan Y1. Nilai dari X1 dikurangi 2Y1 adalah, kita mau eliminasi ya. Nah, coba kita mau mengeliminasikan X, sini X. Nah, ini apakah sudah sama? Ternyata belum ya. Kita samakan dulu. Agar sama kita apakan ini? Kita kalikan dengan 3 ya. Kalikan dengan 3 berarti 3X ditambah 6Y sama dengan 3. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaannya. Kita tulis lagi. 3X ditambah 10Y sama dengan 4. Kemudian yang kedua, 3X ditambah 6Y sama dengan 3. Nah, agar 3X-nya di sini hilang, kita kurangkan. 3X dikurangi 3X, 0. 10Y dikurangi 6Y, dapatnya 4Y sama dengan 1. Maka Y-nya sama dengan 1/4. Nah, sudah ketemu Y. Sekarang kita mau menentukan nilai X-nya. Kita masukkan saja ke persamaan awal sini. X ditambah 2Y sama dengan 1. X ditambah Y-nya kita ganti. Di sini Y-nya kita ganti. 2 dikali, kita kan sudah punya nilai Y, yaitu 1/4. Sama dengan 1. Kita coret. Setengah kan ya. Berarti X sama dengan 1 dikurangi setengah. Ini setengahnya saya pindah dari ruas kiri, saya pindah ke ruas kanan. Jadi X-nya sama dengan setengah. 1 dikurangi setengah kan setengah. Kita sudah punya kedua nilai ini, kita masukkan ke pertanyaan sekarang. X1-nya itu setengah dikurangi 2 kali X1. Y1-nya itu 1/4. Berarti setengah dikurangi, ini dicorek bisa, setengah. Setengah dikurangi setengah kan 0. Jawabannya adalah B. Nah, ini kalau kita tidak jeli. Kita tidak jeli ya. Coba aja kalau kita jeli. Ini kakak hapus ya. Kalau kita jeli seperti ini. Kita mengamati dulu perkaliannya. Coba kakak tuliskan lagi. Nah, nanti apakah hasilnya sama. Jadi hati-hati, kita harus jeli. Kita tulis dulu di sini X ditambah 2Y sama dengan 1. Kemudian 3X ditambah 10Y sama dengan 4. Nah, mau kakak samakan di sini, saya kalikan 4, saya kalikan 1. Kenapa kok saya kalikan 4? Karena di sini nanti biar sama ini 4. Oke. 4X ditambah 8Y sama dengan 4. Kemudian ini 3X ditambah 10Y sama dengan 4. Tetapkan ini. Kita kurangkan aja. 4X dikurangi X. Kurangi 3X kan dapatnya X. 8Y dikurangi 10Y. Berarti min 2Y sama dengan 0. Sedangkan yang ditanyakan kan X min 2Y. Ini X min 2Y. Jawabannya 0. Sama. Jadi kita harus jadi. Ini cara yang kedua ya. Cara yang kedua tidak semuanya seperti ini. Yang kalian pahami cara yang pertama tadi. Oke ya. Ini kemungkinan aja. Nomor berikutnya. Nomor 2. Sebuah pabrik garmen ya, memproduksi pakaian pria dan wanita. Hasil penjualan 100 pakaian pria dan 140 wanita
sebesar 8.200.000. Sedangkan hasil penjualan 150 pakaian pria dan 80 pakaian wanita sebesar 8.400.000. Jika X menyatakan harga pakaian pria dan Y menyatakan harga pakaian wanita, model matematika yang ditanyakan adalah, model matematikanya. Di sini kita baca per kalimat ya. Untuk kalimat pertama enggak usah, kalimat kedua sekarang. Terletak pada kalimat kedua, hasil penjualan 100 pakaian pria dan 140 pakaian wanita adalah 8.200.000. Kita tulis dulu. 100X ditambah 140Y sama dengan 8.200.000. Nah, di sini kalau kita langsung melihat ke jawaban jelas tidak ada di sini. Kita biasakan menyederhanakan sampai paling sederhana terlebih dahulu. Gitu ya, dibagi dengan 20. Coba kita bagi dengan 20. Intinya kita sederhanakan sampai pol. 100 dibagi 20 dapatnya 5. 5X tentunya. Ditambah 140Y dibagi 20, 7Y sama dengan berapa ini? Kalau 8.200.000 dibagi 20, 410. Nah, 410.000. Ini persamaan yang pertama. Kita tinggal cari aja pada jawaban. Biar untuk menghemat waktu ya. 5X plus 7Y ini sudah ketemu ditambah. Yang lain sudah tidak ada. Berarti jawabannya adalah A. Nah, gitu. Mudah sekali kan? Jadi tidak usah dikerjakan semuanya. Caranya mengerjakan seperti itu. Kalian sederhanakan sampai mentok. Gitu ya. Oke. Nomor berikutnya. Nomor 3. Ayah memiliki uang sebanyak 500.000. Akan dibagikan kepada kedua anaknya. Anak pertama mendapatkan 50.000 lebihnya dari 2 kali uang yang diterima anak kedua. Jika X adalah jumlah uang yang diterima anak pertama dan Y adalah jumlah uang yang diterima anak kedua, persamaan matriksnya adalah, kita susun dulu persamaan matriksnya. Persamaan pertama kita punya apa? Persamaan pertama itu kita punya gini. Jumlah uang X ditambah Y harus 500.000. Nah, benar kan? Soalnya apa? Ayah cuma punya 500.000. 500.000 itu mau dibagikan ke anak pertama dan anak kedua. Berarti kan caranya kan persamaannya kan X ditambah Y sama dengan 500.000. Kita simpan dulu. Sekarang yang kedua. Kalimat kedua, anak pertama mendapatkan 50.000 lebihnya. Ini artinya gimana ini? Anak pertama, kita tulis dulu. Anak pertama berarti X mendapatkan 50.000. Ya, 50.000 nya berarti ditambah dari 2 kali anak kedua, 2Y. Seperti ini. Kita pindahkan, sekarang kita kumpulkan yang ada variabelnya. X dikurangi 2Y sama dengan 50.000. Nah, seperti ini dah, ini persamaan pertama, persamaan kedua. Tinggal kita susun sekarang. Kita ambil koefisiennya aja ya. Bentuk matriks. Kita ambil koefisiennya aja. Anak pertama koefisiennya ini 1, 1. Kemudian yang kedua 1, negatif 2. Nah, dikalikan dengan X, Y sama dengan hasilnya tadi. Hasilnya 500.000. Terus yang bawah ini 50.000. Udah, tinggal kita cari aja. Jawabannya adalah A. Semoga dipahami ya. Nomor berikutnya. Nomor 4. Diketahui matriks A, B, C,
dan D. Matriks D di sini sama dengan 2A dikurangi B ditambah C. Yang ditanyakan adalah inverse matriks D. Masya Allah, soalnya hot ini. Kita hitung dulu, kita cari dulu matriks D. 2 kali A, langsung ya. 2A itu artinya semua elemen yang ada di dalam matriks A, kita kalikan dengan 2. Kalikan aja, berarti 4, 10, 2, 6. Nah, ini jadi nanti tidak ada yang tanya ya. Ini kok bisa dapat 4, 10, 2, 6. Ini didapat dari 2A di sini. Dikurangi B-nya tetap 1, 3, 2, 1. Ditambah C. C-nya itu 0, 1, 3, 2. Sudah kita tinggal penghitungan biasa, aljabar biasa ini. Ya, 4 dikurangi 1 ditambah 0, 3. 10 dikurangi 3 ditambah 1, 8. Kan seperti itu. Ini penjumlahan pengurangan biasa kok. Terus yang bawah ini 3. Ini 7. Hitung sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya matriks D. Yang ditanyakan adalah inverse. Nah, inverse itu gimana toh? D inverse sama dengan 1 per determinan. Determinan matriksnya maksudnya ya, dikali adjoint. Nah, kalian harus pahami ini. Yang namanya inverse itu adalah 1 per determinan dikali adjoint. Nah, determinannya berapa? Kita hitung. Determinan ini perkalian diagonal utama. 3 kali 7 dapatnya 21 ya, dikurangi dengan perkalian diagonal kedua, dikurangi dengan 24, jadinya negatif 3. Bisa dipahami ya, determinannya itu negatif 3, berarti 1 per negatif 3 dikalikan dengan adjoint. Adjoint itu apa? Adjoint itu diagonal utamanya tukar tempat. Didengarkan, diagonal utama tukar tempat. Berarti di sini 7, ini 3. Diagonal kedua dikalikan negatif 1, tapi tidak tukar tempat. Negatif 3, negatif 8. Udah, tinggal kita cari. Oh, ternyata tidak ada. Negatifnya saja yang kita masukkan ke sini, ke dalam elemennya. Negatifnya saja ya, sepertiganya tetap. 1 per 3 dikali negatif 7, 8, 3, negatif 3. Nah, nanti jangan sampai ada yang bertanya, kenapa kok itu bisa negatif? Nah, ini kan negatif 1 per 3 itu kan artinya negatif 1 dikali 1 per 3 kan. Nah, negatif 1-nya ini saya masukkan ke dalam matriks. Jadi saya kalikan matriksnya. Negatif 1 per 3-nya tetap di luar. Gitu ya, semoga dipahami. Jawabannya adalah C. Sebenarnya terlihat di sini, ketika kita menghitung determinan, ketemunya kok negatif 3. Berarti kan nanti 1 per negatif 3. Tinggal kita cari opsinya aja. Ini kan 1 per 7, 1 per 3, 1 per 13. Yang 1 per 3 mana? Ya ini, C jawabannya harusnya. Semoga dipahami ya. Nomor berikutnya. Nomor 5. Diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C. Jika A dikurangi B sama dengan C transpose, maka nilai dari X ditambah Y sama dengan. Kita susun dulu apa yang kita punyai. Nah, kita susun dulu. Kita kan punya A dikurangi B sama dengan C transpose kan. Susun aja dulu. 15, 3, 6, Y dikurangi 2, X, 3, 10. Sama dengan C transpose. Nah, C transpose itu baris, jadi kolom jadi baris. Berarti saya nulisnya nanti ke bawah ya. 13, 3, 4, negatif 1. Nah, ini jangan sampai ada yang tanya lagi di sini. Ini saya langsung di sini. C transpose itu baris jadi kolom jadi baris. Ingat ya. Kemudian
kita mau mencari nilai X dan nilai Y. Nah, di sini kita penghitungannya cari aja. Oh iya, nilai X-nya di sini. Ini X-nya. Berarti kita cari yang elemen yang bersesuaian aja. Nggak usah ditulis lagi aja. Main enak nanti. Biar langsung ketemu gitu loh. 3 dikurangi X. 3 dikurangi X sama dengan 4. Nah, beda ruas. X sama dengan 3 dikurangi 4. X-nya sama dengan negatif 1. Oke, ketemu nilai X. Nah, sekarang mau menentukan nilai Y. Mau menentukan Y. Y elemennya di sini. Kita hubungkan dengan saja elemennya yang bersesuaian. Y dikurangi 10 sama dengan berapa ini? Negatif 1. Beda ruas. Y-nya sama dengan 9. Saya langsung ya ini. Udah ketemu nilai X, nilai Y udah ketemu. Tinggal kita jumlahkan aja. X ditambah Y sama dengan negatif 1 ditambah 9. 8. Iya, betul. Selanjutnya, nomor 6. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem ketidaksamaan. Oke, nilai maksimum fungsi objektif f(x) ini pada daerah penyelesaian tersebut adalah, ini saran saya. Jika ada soal seperti ini besok, waktu UNBK kalian ketemu soal seperti ini, lewati dulu, kerjakan belakangan. Itu saran saya. Ya, dilakukan boleh, nggak dilakukan juga boleh. Ya, untuk menghemat waktu. Saran saya kerjakan belakangan. Oke ya, penjelasan saya sekarang yuk. Di sini kita melihat ada himpunan penyelesaian di sini dari diketahui. Dari diketahui, ada 3 titik berarti ya. Titik yang pertama, titik kedua, titik ketiga. Ini saya misalkan A, ini B, dan ini C. Nah, nanti A, B, C ini kita substitusikan ke persamaan objektifnya. Nanti kita cari yang nilainya paling besar. Nah, tetapi untuk menentukan titik A, B, dan C itu kan kita harus tahu garisnya. Semua yang ada di sumbu X pasangkan dengan Y. Semua yang ada di sumbu Y pasangkan dengan X. Nah, seperti ini. Ya. Tinggal kita baca sekarang. Garis yang pertama, 2X ditambah Y. 2X ditambah Y sama dengan, kita kalikan 2 kali 1, 2. Kita kalikan ya, 2 dikali dengan 1, 2. Ini persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua. Ditambah 3Y, X ditambah 3Y sama dengan, kalikan 3. Nah, kita eliminasi sekarang. Saya mau menghilangkan X-nya. Saya kalikan 1, saya kalikan 2. 2X ditambah Y sama dengan 2. Ini 2X ditambah 6Y sama dengan 6. Nah, tinggal kita hitung sekarang. Kita kurangkan ya. 6 dikurangi 1, 5. 5Y sama dengan 4. Duh, kok pecahan di sini? Y sama dengan 4/5. Waduh. Pecahan ini, saya tidak suka pecahan seperti ini. Setelah ketemu nilai Y, kita cari nilai X-nya. Kita substitusikan. X ditambah 3 kali Y. Y-nya itu 4/5 sama dengan 3. Di sini saya masukkan ke persamaan kedua ya. Jadi X sama dengan 3 dikurangi 12/5. Maka X-nya sama dengan 3/5. Ini hitung sendiri. Ini saya langsung. Ya, saya kira kalian bisa kok penghitungan seperti ini. Tinggal dikurang-kurangkan aja kok. Samakan penyebutnya ya. Setelah itu, yuk kita masukkan ke persamaan objektifnya. Titik A. Titik A itu 1,0. 1,0. X-nya kita ganti dengan 1. Ini X-nya kita ganti dengan 1. 6 kali 1, 6. Ditambah Y-nya ganti 0. Jadi 8 kali 0 kan 0. Jawabannya 6. Oke. Sekarang titik C. C dulu aja. C-nya itu berapa ini? 0,1. 0,1. Masukkan.
X-nya 0, X-nya kita ganti dengan 0, ya. Y-nya kita ganti dengan 1, berarti 6 kali 0 kan 0, ditambah 8 kali 1, 8, jawabannya 8. Sudah selesai. Sekarang kita cari yang B. B-nya itu 3/5, ditambah, koma ding, ya Allah. 3/5, 4/5. Sama dengan berapa ini? 6 kali 3/5, 18/5. Ini saya langsung ya. Ditambah 8 kali 4, 32/5. Kita jumlahkan, ini 50. 50/5 sama dengan 10. Jawabannya adalah 10. Yang paling maksimal kan? Antara 6, 8, dan 10. Yang paling maks kan ini 10. Jawabannya adalah C. Mantep. Lama kan? Nah, maka dari itu kakak sarankan kerjakan belakangan saja. Nomor 7. Suatu perusahaan akan mengangkut buah-buahan yang terdiri dari 480 kardus buah apel dan 352 buah peti jeruk. Peti buah jeruk, maaf. Dengan menyewa 2 jenis kendaraan, mobil box dan truk. Mobil box dapat mengangkut paling banyak 40 kardus dan 16 peti. Mobil truk dapat mengangkut paling banyak 30 kardus dan 32 peti. Biaya yang untuk sewa mobil box adalah 100.000 dan mobil truk adalah 150.000 sekali jalan. Biaya minimumnya adalah, nah di sini kita tidak usah gambar, langsung saja buat persamaannya. Yang kita misalkan siapa? Harganya. Nah, yang kita misalkan adalah mobil box, itu kita misalkan X, kemudian mobil truk kita misalkan Y. Soalnya di sini ada harganya 100.000 dan 150.000. Berarti nanti fungsi objektifnya fx, y sama dengan 100.000 x ditambah, atau gini aja. Saya tulis 100x ditambah 150 y. Nanti dalam 1000 dikali 1000 ya nanti. Biar enak nanti. Kemudian kita apakan? Kita cari persamaannya. Persamaannya ya. Persamaannya apa aja? Kardus sekarang. Gitu. Persamaannya pertama kardus. Nah, kardus itu pada mobil box ada berapa? 40. Berarti 40x ditambah pada truk ada berapa? 30. Berarti 30 y sama dengan 480. Kita sederhanakan. 4x ditambah 3y sama dengan 48. Persamaan kardus. Sekarang persamaan apa? Setelah kardus, peti sekarang. Soalnya di dalam mobil itu ada kardus dan peti. Persamaan petinya pada mobil box ada 16. 16x ditambah 32y sama dengan berapa itu? 352. Ini saya sederhanakan, saya bagi 4 aja. Jadinya 4x ditambah 8y sama dengan, kalau ini 352 kita bagi 4 dapatnya berapa ini? Kita bagi dengan 4 dapatnya 88 ya. 88. Nah, dari persamaan pertama dan kedua kita eliminasi. Kita eliminasikan, saya tulis di bawahnya sini ya. Dari persamaan pertama saya tulis di bawah untuk menghemat tempat. 4x ditambah 3y sama dengan 48. Kita kurangkan agar x-nya hilang. 8 dikurangi 3, 5. 5y sama dengan 40. Maka y-nya sama dengan 8. Nah, sudah ketemu y. Kita mau mencari x. Mencari nilai x, kita masukkan saja ke persamaan, terserah. Bebas. Misalkan saya masukkan ke persamaan ke pertama ya. 4x ditambah 3 kali y, 24, sama dengan 48. Pindah ruas. 4x sama dengan 48 dikurangi 24. 24.
maka X-nya sama dengan 6. Nah, koordinatnya 6,8 titiknya. Kita masukkan ke sini. F 6,8. 6 kali 100, 600, ditambah 150 dikali 8. 150 dikali 8 itu berapa ya? 120. 15 kali 8 kan 120. 1200 berarti ya. Dikali 1000. Nah, berarti di sini 1800 dikali 1000 berarti 1.800.000. Jawabannya adalah D. Nah, lama banget soal seperti ini, besok dilewati terlebih dahulu. Kerjakan belakangan ya. Selanjutnya yuk. Nomor 8. Daerah hasil fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12. Untuk daerah asal ini ya adalah, nah, di sini kan kita punya daerah asal. Daerah asal itu df ya. Domain yaitu negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 0. Nah, kita masukkan satu persatu aja. Batas awal sama batas akhir. Kemana? Ke persamaan fx. Nah, nanti x-nya kita ganti dengan batasnya ini. Misal, saya ganti dengan f negatif 3. X kita ganti dengan negatif 3. 2 dikali negatif 3 pangkat 2 dikurangi 2 kali negatif 3 dikurangi 12. Ini berapa ini? Negatif 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 2, 18. Ditambah 6 dikurangi 12. Sama dengan berapa ini? 24 dikurangi 12. 12. Oke, kita cari sekarang batas F0 sekarang. X-nya kita ganti 0. 2 kali 0 dikurangi 2 kali 0, ini 0 kuadrat ya, dikurangi 12. 0 dikurangi 0 dikurangi 12, negatif 12. Nah, berarti awalnya negatif 12 sampai 12. Kalau kakak susun di sini, negatif 12, tipe ya Allah, negatif 12 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 12. Jadi penyusunannya mulai dari yang terkecil. Mana jawabannya? Jawabannya D. Nomor 9. Diketahui fungsi fx dan fungsi gx, fungsi komposisi G bundaran f, x adalah, nah, kita pahami dulu, apa itu G bundaran f? G bundaran f itu apa? Nah, kalau kita menggunakan bahasa matematika yang formal, susah pemahamannya. Nah, kita pakai bahasa kita sendiri ya. G bundaran f itu artinya f dimasukkan ke G. Nah, f dimasukkan ke G. Jadi gini, x pada gx ini, ya, kita ganti aja dengan fx. Udah gitu aja. Yang depan siapa? Yang depan gx. Yang depan ini g. Kita tulis. Ini misalnya 4x ditambah 1 ini di atas nih. Nah, x-nya ini kita ganti dengan yang belakang. 4fx ditambah 1. Jadi bentuknya kan sama. Loh, bentuknya kan sama. 4x ditambah 1. Cuma di sini 4fx tambah 1. X-nya saya ganti dengan fx. Nah, fx berapa? Fx kan ini. 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. 4 dikali 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 ditambah 1. Ya, oke, kita kalikan semuanya. 4 kali 3, 12e kuadrat. 4 kali min 5 berarti min 20x. 4 dikali 1 plus 4 ditambah 1. 12e kuadrat dikurangi 20x ditambah 5. Tinggal kita cari pada jawaban. Jawabannya adalah A. Ingat ya, ini tidak boleh disederhanakan. Ini misal ya. Coba sini. Nah, ini misal di sini kalau ketemunya 8. Ini misal.
Loh, ini bisa dibagi 4, Kak. Dibagi 4 jadinya 3x kuadrat, gitu ya. 3x kuadrat, dan seterusnya. Tidak boleh. Ingat, tidak boleh disederhanakan di sini. Jadi dipahami ya, tidak boleh disederhanakan. Biasanya anak-anak seperti itu. Disederhanakan sampai pol. Padahal salah ya. Nomor 10. Diketahui fungsi fx, gx, daerah asal fungsi komposisi f bundaran g adalah, nah ini f bundaran g. Artinya apa? G dimasukkan ke f. Hati-hati ya, G dimasukkan ke f. Kita hitung dulu yuk f bundaran g. F bundaran g tadi G dimasukkan ke f ya. Berarti di sini kan yang depan kan fx, berarti 3 kali gx-nya berapa? X ditambah 5 ditambah 1 dibagi 2 kali X ditambah 5 dikurangi 1. Kita sederhanakan. Oke, berarti 3X ditambah 15 tambah 1, 16. Di sini saya langsung agar kalian bisa berpikir sendiri lagi ya. 2X ini kan 10 dikurangi 1 tambah 9. Nah, ini adalah F bundaran G. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah daerah asal. Daerah asal itu kita cukup mengamati penyebutnya. Daerah asal itu ibaratnya seperti ini loh. Nilai X berapa toh yang bisa kita masukkan, yang boleh kita masukkan. Nah, kan gitu. Masukkan kemana? Ya ke persamaan. Itu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa kita sendiri gitu. Nilai X berapa toh yang boleh kita substitusikan. Nah, itu nama lain dari daerah asal. Nah, di sini kita cari yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Kan semuanya boleh. Nah, kita cari yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu mana? Ya ini penyebutnya agar menjadi tak terhingga kan harusnya 2x ditambah 9 maaf. 2x tambah 9 sama dengan 0. Kenapa kok 0? Kalau penyebut 0 itu kan nanti tak hingga. Misalkan 2 dibagi 0 berapa? Ini kan tak hingga. Jadi kita harus cari penyebut yang hasilnya nanti 0. Nilai X kalau kita masukkan nanti penyebutnya hasilnya 0. Kita cari itu. Ya, didapat dari penyebutnya. Pindah ruas. 2x sama dengan negatif 9. Maka x-nya sama dengan negatif 9 per 2. Ini yang tidak boleh. Nah, tidak boleh kalau saya tuliskan dengan kata lain, x tidak boleh sama dengan negatif 9 per 2. Mana kita cari? Jawabannya adalah B. Nah, semoga